Halo, salam sehat teman-teman semua. Apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Sehat-sehat semua. Oke, kita akan langsung ke negeri Ratu Elizabeth ya, ngebahas Liga Inggris. Jadi kemarin tiga tim menang dengan cukup menarik ya, berbeda-beda. Jadi City menang 6-0 lawan tim promosi Nottingham Forest. Kemudian Arsenal menang agak sedikit kesulitan mengalahkan Aston Villa timnya Steven Gerrard, dan terakhir Liverpool yang perlu menunggu sampai 90+8 untuk bisa mengunci angka penuh ya. Jadi kita sedikit rekap. Ini posisi pertama Arsenal 15 poin, 2 City 13, dan Spurs kemarin juga bermain kemarin imbang ya kalau nggak salah ya. Dari West Ham ya, derby apa nih, derby London aja lah, soalnya West Ham tuh barat, West Ham tuh timur, Spurs utara. Nah, gue nonton semua pertandingan itu ya, bahkan Bournemouth Wolves juga sedikit, tapi gue sempat lihat cuplikannya. Nah, dari 4 pertandingan itu yang paling gue fokus itu sebenarnya dari 3 itu yang paling gue fokus itu di Arsenal sama di Liverpool. Kenapa? Karena kalau City ya rasa-rasanya sih merem aja mereka menang ya lawan Nottingham Forest, dan mereka bahkan menit ke ya babak pertama lah Haaland hat-trick. Coba gue lihat ya, kalau nggak salah Haaland hat-trick ya, nggak sampai 45 malah mereka unggul ya, benar. Jadi 38 menit Haaland hat-trick babak pertama, kemudian 3-0 dan tambah lagi 3 gol di babak yang kedua. Nah, yang menarik apa di sini? Kalau soal menang sih gue rasa nggak usah kita bahas ya. Cuman satu, kembali menegaskan bagaimana faktor Haaland ini sangat menunjang. Ya, bukan soal hat-trick kemarin. Di laga sebelumnya pun, waktu City menang lawan Crystal Palace ya, itu kalau lu lihat dua gol dari Haaland itu menunjukkan memang dia ya dilahirkan sebagai seorang striker, positioningnya tepat banget, finishingnya juga oke. Dan tentunya tinggi tubuhnya nih ciri khas orang orang Nordik ya, orang Eropa Utara yang badannya besar-besar. Ini juga lincah gitu, jadi besar, lincah, jadi lengkap lah. Dan gua rasa City ini beli dia dengan harga yang sangat murah menurut gua, sekitar berapa, 70 juta pound kalau nggak salah ya. Ya bayangkan dengan Anthony 100 juta euro. Ya come on lah. Ya tapi anyway, gue bukan mau debat soal itu. Cuman gue mau mengasih tahu lu bagaimana pentingnya peran dari seorang Haaland ini dalam mengisi missing puzzle City yang selama ini kelihatannya belum mereka dapatkan ya. Walaupun tentunya bukan jaminan juga mereka bisa akan mendapatkan banyak piala, tapi ya itu tadi, dengan memperbaiki skuad mereka tiap tahun, gue rasa sih harusnya trofi Liga Champions semakin dekat dan semakin dekat ya. Jadi sedikit tadi gue menyinggung saat gol dia lawan Crystal Palace itu kan, 2 gol itu, satu tapping dengan kaki kiri, ini positioning, kedua positioning dan juga timing ketika dia menanduk bola. Kalau lu masih ingat ya 2 golnya. Nah, yang semalam ini juga sama, gol-golnya keren-keren semua, dan ya itu tadi semakin menegaskan bahwa memang ya inilah yang mungkin dicari-cari City selama ini. Tentunya kita akan lihat bagaimana mereka apakah mampu untuk mengatasi kepenasaran mereka untuk bisa juara Liga Champions dengan kedatangan Haaland ya. Luar biasa mainnya semalam. Jadi kenapa gua ya nontonnya paling banyak itu Arsenal sama Liverpool, karena itu tadi, kalau City mah udah bisa ketebak lah ya. Terus ya kemudian juga dari segi tactician ya, karena mereka sudah unggul 3-0, 4-0 di 1 jam awal kurang lebih ya. Mungkin 50 menit, 50 menit. Ya kan, 50 menit. Nah, langsung 55 itu langsung di overhaul sama si Pep ya, ditarik keluar si siapa? Si Haaland, bukan Haaland duluan, tapi si Foden sama Rodri digantikan Palmer sama Mahrez baru kemudian Joe Cancelo ditarik keluar digantikan sama Sergio Gomez ya. Oke, terus itu dari City ya, dan kita ke Arsenal. Kita ke Arsenal ya. Oke, nah ini Arsenal yang menarik. Jadi gue nonton hampir full lah pertandingannya. Cuman kadang-kadang emang fokus geser ke kanan, ke kiri, ada Liverpool yang juga ngejar dari 1-0 jadi 2-1.
Cuman ada mungkin 3 sampai 4 poin yang gue mau paparkan di sini. Pertama, jadi kalau kita lihat sukses nggak suksesnya sebuah klub, hebat nggak hebatnya seorang pelatih itu sekali lagi, rambut gue kenapa ya? Nah, itu banyak faktor ya. Salah satunya kalau kita lihat di Arsenal ini, menurut gue kejelian Arteta di bursa transfer. Ya, jadi jangan bayangkan pelatih itu hanya jago taktik, ini ke kiri enggak. Tapi lu bisa bayangkan nggak bagaimana Arsenal tanpa Zinchenko dan tanpa Gabriel Jesus? Gua rasa nggak akan sebagus sekarang. Nah, mungkin lu bisa membayangkan analisa tersebut. Tapi kebayang nggak bagaimana komunikasi skill dari Arteta kepada Edu atau kepada board of directornya Arsenal untuk meyakinkan, lu keluarin deh duit sekian, 100 sekian juta pound untuk beli siapa? Gabriel Jesus sama Zinchenko. Tentu kan ini kan butuh skill komunikasi, kemudian pemaparan argumentatif yang jelas dan sebagainya. Dan akhirnya board of director percaya, dikeluarkanlah duit, dibelikanlah Gabriel Jesus dan Zinchenko. Ya, kemudian siapa lagi yang krusial ya? Ya gua rasa itulah dua itu. Itu menurut gua yang missing puzzle, dan akhirnya kita lihat bagaimana lubang-lubang yang musim lalu itu menjadi kelemahan Arsenal, ini benar-benar kelihatan banget ditambelnya gitu. Jadi kalau mobil tadinya kempes bocor, ditambel bagus lagi bisa jalan. Satu, kalau lu lihat ya, gol pertama Gabriel Jesus memang ada andil dari penjaga gawang Aston Villa Emiliano Martinez yang nggak lengket ya nangkep tembakan siapa gue lupa ya. Kemudian ada Gabriel Jesus nge-rebound. Nah, ini kan sesuatu yang kelihatannya simple tapi sebenarnya clinical. Artinya dia memang punya insting mencetak gol yang mungkin kalau Nketiah di sana tidak seperti itu. Nah, terus kemudian juga dia udah berapa gol ya, sebelumnya juga udah ngegolin kalau nggak salah, dan assist ya, pernah yang hat-trick assist apa berapa gitu, coba gue lihat ya, gue gagal lupa. Pokoknya intinya dia banyak kontribusinya lah, luar biasa ini ya. Waktu lawan Leicester ya, dia 2 gol 2 assist, lawan Bournemouth 1 assist. Jadi kelihatan bagaimana dia benar-benar mengisi kekosongan di lini depan Arsenal musim lalu ya, yang diisi sama Lacazette dan Nketiah. Nketiah it's okay sebagai pelapis ya. Kemarin juga ketika di laga melawan Fulham ya, dia dimasukkan di menit-menit terakhir, ini juga bikin kacau pertahanan Fulham juga. Nah, kedua di sisi kiri ya, kalau lu lihat sekarang musim lalu Arsenal cuma punya 1, Tierney ya. Seperti yang gue pernah katakan ke lu, gue pernah ngobrol dengan Chris Whitley, ini chief reporternya Arsenal, langsung gue nge-zoom. Dia mengatakan Tierney he is a good left back, he is a good leader as well katanya. Cuman dia sering cedera, jadi nggak ada pelapis. Ya dia bagus, tapi itu pun bagusnya juga ya bagus lah ya, oke. Cuman kurang, cuman 1. Apalagi kita kan lihat ya, Arsenal main di 4 kompetisi. Apa iya bisa main week in week out tanpa cedera, atau mungkin nggak kena kartu, atau mungkin sedang turun perform, kan ada aja. Tapi dengan ada Zinchenko, ini bisa saling melapisi ya. Walaupun memang sekarang Zinchenko yang lagi cedera, Tierney yang main, dan kemarin mainnya keren banget, bagus banget, firm. Kemudian dia ya lu lihat deh, golnya aja kan sebenarnya dari gol yang nggak bukan dari set play ya, gol dari langsung dari direct free kick corner kick ya, si Douglas Luiz. Jadi nggak bisa terlalu disalahkan juga lah, itu lebih kepada yang memang bagus banget, nggak diduga. Walaupun sedikit catatan, sebenarnya saat sebelum corner itu gue dengar English komentrinya, itu cewek orang Inggris, dia bilang begini, dia sempat bilang ini si Douglas Luiz ini pernah loh cetak intinya dia mengatakan dia bahaya nih dari tendangan penjuru, karena dia pernah kalau nggak salah 2 pertandingan sebelum ini di Piala Liga mencetak gol juga mirip banget kayak gitu ke gawang Bolton, tiba-tiba gol lagi, gue langsung kaget gitu, kayak kok bisa pas gitu. Artinya memang kalau gue sedikit sih boleh memberikan kritik, PR-nya penjaga gawang ini nggak dikerjain, pelatih penjaga gawang kan harusnya tahu kan, harus kayak sebenarnya misalnya kayak di Indonesia deh, kita berapa kali ngeliat gaya si Mark Locke itu kalau nendang kalau ngambil sepak pojok itu selalu dia kearahkan ke tiang dekat langsung. Nah, ini kan harus dipahami yang umum-umum seperti ini. Sementara kemarin kelihatannya Ramsdale kurang siap atau tim lini belakangnya kurang siap, tapi nggak masalah lah. Intinya memang gue mau bilang kembali lagi bahwa pertahanan Arsenal ini solid banget, dan itu tadi dibantu dengan
apa namanya, pelapis yang seimbang ya. Kemudian juga kita lihat di kanan misalnya, ketika White udah mulai kelelahan, dia diganti menit ke berapa? 60 kalau nggak salah ya. Coba gue lihat. Gua nggak terlalu nyatet detail. Oh, 65. Itu udah kelihatan banget capek tuh, ditarik keluar, ditambal si Tomiyasu. Nah, kemudian adalah gol dari Martinelli. Ini juga sama nih, Martinelli juga perkembangannya semakin pesat ya. Kalau tahun lalu atau 2 tahun lalu ya kita kaget ketika dia cetak gol soloran lewatin Kante ke gawang Chelsea, tapi semakin lama semakin kesini gaya bermainnya semakin lengkap. Positioningnya kalau lihat cara dia ngegolin dengan kaki kiri itu, positioning dia, insting dia berbicara di sana. Kemudian juga ada satu first time dia kalau nggak salah ya, ke yang dihalau sama Martinez, ini juga bagus. Kemudian dia deliver ballnya juga oke. Jadi luar biasa ya. Cuman satu kekhawatiran gue di sini, Odegaard yang cedera kemarin, dia agak terpincang-pincang. Kemudian digantikan sama Emil Smith Rowe. Ya, it's okay. Ini kembali lagi ketebalan squad sangat penting di sini ya. Kemudian apalagi Arsenal. Jadi di puncak klasemen sementara, tapi ingat ini baru berapa, 5 pertandingan ya, masih ada 33 pertandingan. Of course, you have the right to be happy ya, Gunners. Tapi masih ada 33 pertandingan lagi, jadi take it easy ya, apapun masih bisa terjadi. Seperti yang berulang kali gue katakan, it's not only how you start the competition, but the most important is how you finish it in a good way ya. Jadi hitung-hitungannya kan di ujungnya siapa yang juara, siapa yang paling menciptakan banyak poin, siapa yang paling menciptakan banyak gol tentunya kalau mau menang ya. Lu mau bermain seindah menara Eiffel, mau lu umpan 100 juta kali, tapi kalau lu nggak bisa golin, nggak bisa menang, nggak bisa juara, buat apa kan gitu ya. Oke, dari Arsenal, sedikit juga gue singgung kemarin, Saka juga gue nggak ngerti kenapa nih jadi main bagus banget Granit Saka, maksudnya sangat stabil dibandingkan musim lalu, apalagi 2 musim lalu waktu dia berantem sama fans ya. Dan Lokonga kemarin ngatin Partey ya lumayan lah untuk backup ya, jadi oke banget sebenarnya Arsenal saat ini. Nah, tinggal nanti tunggu lawan MU, ini seru nih hari Minggu ya, jam 10.30 malam. Kita lihat ini akan rame jadinya ya. Dan MU nggak tahu, ini gue rekam jam 5 sore hari tanggal 1 September. Jadi MU nanti malam main lawan Leicester, kita nggak tahu hasilnya seperti apa ya. Kalau menang, wah ini makin seru. Kalau MU menang, makin seru nanti ketika ketemu Arsenal ya. Oke, terakhir Liverpool. Nah, kalau Liverpool ini gue cuma mau bilang satu ya, kalau dari cara mereka menang. Ini mentalitas tim yang memang dibangun udah lama ya, di bawah klub kan 7 tahun. Jadi inilah tim klub yang memang sudah diberikan warna oleh pelatih. Udah 7 tahun, udah pasti pengaruh influence dari pelatihnya itu besar. Dan kita lihat mentalitas klub sangat luar biasa yang ditularkan ke anak-anaknya ya. Gue nonton ini sampai habis, sampai menit 90 plus 8. Itu kelihatan mereka masih ada hope. Ya, walaupun Luis Diaz tuh udah boyo banget, udah capek, tapi dikejar bola, dia pressing, walaupun juga ada provokasi dari lawan yang ngedelay, mereka nggak putus asa. Dan ya itu dia, kalau dibilang orang selalu mengatakan keberuntungan. Iya, keberuntungan itu tetap bisa dijabarkan ketika lu terus berusaha dan ada kesempatan. Ya, ketika ada scrimmage, kemudian salah dorong sedikit bola, dihajar sama Carvalho, luar biasa. Ini Carvalho kalau nggak salah baru ulang tahun ya, baru ulang tahun ke-20. Soalnya gue dengar komentator yang ngomong, iya benar, tanggal 30 Agustus ya. Jadi kan pertandingan kemarin kan dimainin di sana tanggal 31 Agustus. Jadi ulang tahun yang ke-20, hadiahnya gol kemenangan buat Liverpool. Wah, gokil sih. Makanya setelah pertandingan dia mengatakan terima kasih untuk fans dan ini untuk kalian. Jadi luar biasa. Sekali lagi, walaupun gue fans The Gunners, gue di sisi lain juga mencintai keindahan bermain, keseruan, kemudian semangat militansi. Gue selalu senang lihat hal-hal seperti kayak Liverpool semalam itu, luar biasa semangatnya. Dan gue ingat ini seperti juga yang terjadi dengan Liverpool 2 musim lalu. 2 musim lalu ya, ketika mereka dihadang badai cedera. 2 musim lalu atau 3 musim lalu, gue lupa, koreksi kalau gue salah ya. Pokoknya ketika dia kena badai cedera 2 musim lalu kalau nggak salah. Kemudian dia tetap fight sampai ada gol dari Alisson Becker, dan kemudian mereka bisa finish 4 besar ya. Jadi luar biasa. Ini yang dikatakan memang diperlukan semacam dalam tanda kutip revolusi mental ya, bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tapi mentalnya nggak ada, itu cepat hancur. Tapi Liverpool, lihat tim yang dibangun dengan mental, walaupun mereka sedang nggak ada Alcantara, kemudian juga ditinggal sama Darwin Núñez yang akumulasi kartu, ditinggal Mane, tapi dengan pemain yang ada,
mereka bisa menularkan mentalitas itu ke pemain-pemain yang baru datang di Anfield. Jadi luar biasa, semakin seru. Kita nggak bisa nebak siapa di akhir musim yang akan juara kalau begini ya. Tentunya walaupun gue fans Gunners, gue nggak akan sedikit pun mengatakan Arsenal akan juara, karena Arsenal akan juara bisa, City bisa akan juara juga, kemudian Liverpool juga masih bisa akan juara. I don't know, Spurs ya, mungkin maybe, tapi kecil kemungkinannya. Dan kalau Chelsea gue rasa agak sulit ya, karena itu tadi kelihatannya memang turbulence atau badai yang terjadi di Chelsea setelah Roman Abramovich keluar ini memang agak mempengaruhi lah mentalitas para pemain Chelsea, karena persiapan mereka juga jadi terganggu, sehingga kita lihat belinya kayak buru-buru beli pemainnya ya. Kemarin Fofana mereka dapat ya, jadi kita nggak tahu seberapa cepat dia bisa dimainkan dan seberapa besar impact yang bisa diberikan kepada Chelsea. Oke, itu kira-kira roundup dari gua dari hasil Liga Primer semalam. Nanti tentunya yang lebih seru adalah pertandingan Minggu MU lawan Arsenal. Kita akan lihat di mana hasilnya akan berakhir ya. Terima kasih, selamat hari Kamis. Semoga lo dalam keadaan sehat. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Tetap jaga kesehatan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan terima kasih sudah nonton. Ciao.